sekali, saya Desvira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Hari ini kita akan membicarakan tentang sebuah penyakit yang mungkin sudah sering kita dengar, namun masih banyak yang belum memahami sepenuhnya tentang tetanus. Kita akan membahasnya bersama Dokter Yuliana Masnita, spesialis anak. Langsung saja kita sapa dokternya. Halo dokter. Halo Des, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya dok hari ini? Oh baik. Des gimana? Alhamdulillah sehat lah dok Oke, pokoknya. syukurlah ya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu dok untuk sahabat OBS di Oke. rumah. Oke, selamat pagi sahabat OBS. Nama saya Yuliana Masnita Dongoran. Saya dokter spesialis anak di RSUP Dr. Sita Nala Tangerang. Oke dokter. Dokter di spesialis anak di poli anak ya dok Ya, ya. di poli anak, di rawat inap juga. Rawat ini juga di poli anak gimana dok? Pasiennya rame ya dok ya? Ya, lumayan lah, rame sih. Setiap hari ada aja pasiennya. Anak-anak ya gemes ya dok. Bener. Ini kan kemarin aku lihat di poli tuh ada anak laki-laki ya dok ya, kayak usianya masih 2 tahun atau berapa lah itu. Dia kenapa tuh dok kayak tegang-tegang gitu tuh, itu kenapa sih dok dia? Tegang yang mana nih? Anggota tubuh yang mana yang tegang Anggota nih? tubuh yang badannya semua kaku. Apa sih itu iya. dok? Ya itu anak pernah dirawat dengan tetanus. Kebetulan kontrol ke poliklinik anak. Oke. Oh itu kalau tegang seperti itu tetanus ya dok Iya, ya? kaku seluruh Itu kan tubuh. aku nih ya, mungkin banyak juga sahabat OBS yang nggak tahu kan, aku juga orang awam. Sebenarnya tetanus itu penyakit apa sih dok? Tetanus itu suatu penyakit infeksi akut menyerang susunan saraf. Itu disebabkan oleh bakteri yang kita sebut dengan Clostridium tetani. Bakteri tersebut berada di sekitar lingkungan kita seperti di tanah, kemudian di kotoran hewan, ya. Jadi bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh melalui pintu masuk yang kita sebut port de entry. Jadi melalui suatu luka. Oh gara-gara luka Luka. awalnya. Tapi lukanya itu terkontaminasi dengan bakteri Clostridium tetani itu. Nah, luka tersebut masuk ke dalam tubuh. Kemudian di dalam tubuh dia akan mengeluarkan toksin, racun. Nah, racun itulah yang menyebabkan gangguan pada susunan saraf sehingga terjadilah kekakuan pada tubuh si penderita. Oke. Tuh. Terus ya dok, tetanus ini emang menyerangnya hanya anak-anak atau usia dewasa juga? Dan memang seperti itu ya, kaku dia tuh ya dok ya? Jadi tetanus kita kenal bukan hanya anak-anak aja Des ya. Jadi pada bayi juga bisa terjadi tetanus. Yaitu di mana si bayi tersebut pada saat proses pertolongan persalinan kurang bersih. Tali pusatnya, pemotongan tali pusat itu kurang higienis sehingga kuman atau bakteri tetanus bisa masuk. Terus kedua juga karena si ibu hamil tersebut tidak melakukan vaksinasi TT, tetanus toksoid. Sebaiknya ibu hamil dilakukan vaksinasi tetanus toksoid. Kemudian tetanus juga bisa terjadi pada anak ya. Anak-anak yaitu seperti tadi saya ceritakan masuknya bakteri tetanus melalui pintu masuk luka. Jadi anak-anak yang tidak menjaga kebersihan seperti memakai alas kaki, bermain di tanah, bermain di kotoran hewan, bermain di tempat-tempat kotor itu dapat memungkinkan masuknya bakteri tetanus melalui luka tersebut. Dewasa pun sama seperti anak dan pada lansia pun dapat terjadi tetanus di mana terjadi penurunan daya tahan tubuhnya sehingga gampang terserang penyakit tetanus. Jadi tetanus itu dari bayi sampai orang tua juga bisa benar. kena ya dok ya? Bisa terjadi. Terus itu kan tadi lebih kontaminasinya dari luka ya dok ya? Benar. Namanya juga anak-anak kan nggak tahu ya dok ya. Terus gejala dari tetanus ini apa aja sih dok untuk kita bisa mewaspadai supaya tidak terjadinya sampai kaku gitu dok, kayak yang kemarin aku lihat itu kayak benar-benar kaku dia, aku bingung karena aku juga orang awam yang nggak tahu ternyata dokter bilang itu dia terkena tetanus. Jadi tetanus itu manifestasinya ada yang ringan sampai yang berat ya Des ya. Yang ringan kita kenal dengan lokal tetanus. Jadi tetanus itu terjadi di
tempat masuknya. Jadi misalnya luka, di sekitar luka tersebut terjadi bengkak, terjadi kemerahan, radang, kemudian terjadinya sakit, ya, terjadinya kekakuan di sekitar luka, tempat masuk kuman tetanus. Terus kemudian yang kedua tetanus fasialis, yaitu tetanus yang menyerang muka sampai leher. Ya, tetanus sefalik, maaf. Jadi otot-otot sekitar mulut itu tegang, dia tidak bisa membuka mulut, kaku. Iya. Ya, terus kemudian juga otot-otot muka juga kaku sehingga bentuk wajahnya seperti meringis. Nah, kemudian juga dia mengganggu proses penelanan, disfagi, dia susah menelan makanan, minuman susah karena Jadi kaku. susah makan juga. Iya. Terus kemudian juga mengganggu fungsi daripada otot-otot sekitar wajah tersebut. Terus yang ketiga yang paling parah membahayakan tetanus umum. Jadi bukan hanya di muka tapi sudah seluruh tubuh kaku. Ya, bahkan otot-otot punggungnya kaku sehingga melengkung. Kemudian otot-otot perut juga kaku. Kemudian bisa juga terjadi air liur yang terus-menerus keluar, hipersalivasi. Dan tetanus sendiri itu dapat terjadi diprovokasi oleh suatu cahaya, kemudian oleh suatu suara, oleh suatu sentuhan. Jadi gampang terjadi kekakuan kalau terjadi sentuhan, cahaya, kemudian terjadi suara, ya itu. Terus kemudian tetanus pada bayi seperti kami ceritakan tadi, ya itu karena kurang higienis pada saat pertolongan persalinan. Harus steril ya, Dok, Iya, ya. benar. Makanya nggak boleh asal ini ya. Alat-alat untung di kita steril semua ya, insya Allah aman ya, Dok. Iya, kalau di rumah sakit kita kan steril, jadi pertolongan aman pada proses persalinan. Terus tetanus ini kan menyerang tadi dari bayi juga. Apa dia bisa menular nggak sih, Dok, penyakit tetanus ini? Menularkan atau enggak? Ya, penyakit tetanus itu untuk penularan secara langsung tidak sama dengan penyakit influenza atau penyakit COVID-19 itu menular secara langsung. Tapi kalau tetanus ini ditularkan melalui luka yang terkontaminasi oleh bakteri Clostridium tetani. Tuh. Bisa dicegah nggak sih, Dok, tetanus ini? Bisa Dengan dicegah. cara apa? Ya, itu tetanus dicegah tuh nomor satu dengan vaksinasi, ya Des ya. Tuh perlunya vaksinasi. Vaksinasi itu mulai dari usia 2 bulan. Jadi vaksinasi primer yang pertama awal usia 2 bulan, kemudian usia 3 bulan, kemudian usia 4 bulan. Kemudian dilanjut oleh penguat atau booster. Booster yang pertama usia 18 bulan. Kemudian booster yang kedua usia 5-7 tahun. Itu kita dapatkan di program pemerintah BIAS. Mungkin Des pernah dengar nggak BIAS? Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Anak-anak kelas 1, kelas 2 SD mendapatkan vaksinasi tetanus booster pengulangan. Kemudian booster selanjutnya juga di usia 10 tahun ke atas, usia anak-anak kelas 5 SD. Itu juga kita dapatkan di program nasional, program BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang biasanya didapatkan pada bulan November. Bulan November bentar lagi ya, Dok, ya? Iya, jadi tolong ingatkan untuk semua sahabat-sahabat kita ya, untuk anak atau saudara untuk melakukan vaksinasi tetanus. Ya dulu juga aku ingat waktu SD tuh ada dari puskesmas gitu loh untuk suntik. Mungkin itu salah satunya vaksin itu kali ya, Dok, ya? Iya. Ya itu udah termasuk program pemerintah ya Desi. Jadi kemudian juga dewasa juga harus divaksin seperti setiap 10 tahun sebenarnya harus dilakukan juga. Jadi aku yang sebesar ini juga harus. Iya, ada vaksinasinya. Setiap pengulangan setiap 10 tahun. Kemudian kelompok WUS, wanita usia subur juga dilakukan 15 tahun ke atas, termasuk kelompok bumil, ibu hamil.
Ada vaksinasinya. Di sini di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini menerima vaksin tetanus nggak, Dok? Iya, ada, untuk bumilnya juga ada, Ada. untuk anak-anaknya juga ada. Lengkap ya, Dok, ya? Lengkap. Jadi jangan takut untuk disuntik ya. Dulu tuh Oh aku iya, takut, jelas. Dok, waktu SD, takut disuntik. Jadi ternyata itu vaksinnya itu sangat penting ya untuk sangat sampai penting untuk dewasa. pertahanan tubuh, sangat penting. Pagi tadi tetanus, sampai yang udah aku lihat tuh tegang. Apakah itu penyakit tetanus ini bisa disembuhkan nggak sih, Dok? Oh bisa, penyakit tetanus tuh bisa disembuhkan. Kita tergantung satu dari riwayat, anak tersebut vaksinasinya lengkap atau tidak. Terus kedua, waktunya dibawa segera mungkin ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, ke rumah sakit. Jadi jangan tunggu lama-lama. Jadi kalau anak sudah terkena luka, apalagi lukanya kotor, apalagi bengkak, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena luka pun ada yang berpotensi menjadi luka untuk menjadi tetanus. Seperti apa? Luka yang lama, seperti 6-8 jam. Kemudian luka yang dalam lebih dari 1 sentimeter. Terus luka yang kotor itu adalah luka-luka yang berpotensi untuk menjadi tetanus. Jadi kalau misalkan aku luka gitu ya, kena apa, jatuh gitu, mungkin juga anak-anak di rumah, jadi harus segera ditangani ya, Iya, diobatin. benar. Kadang melihatnya kayak sepele gitu ya, Iya, Dok, benar, ya. Des. Ternyata tetanus itu penyakit yang mematikan juga nggak sih, Dok? Aku agak ngeri. Iya, komplikasinya, Des. Jadi komplikasi itu bisa sampai ke organ-organ kardiorespirasi, organ-organ jantung, organ-organ pernapasan. Ya, itu sangat ancaman nyawa tetanus. Bahaya ya, Iya, Dok, ya? bahaya. Oke, dari luka terus juga karena ada nih kan, mungkin tuh anak-anak kali lagi main sama-sama, dia kena paku, pakunya itu berkarat dan itu apakah itu salah satu penyebab tetanus juga, Dok, dari Iya, benar. benda-benda yang berkarat itu? Ya, salah satunya tadi kan sudah saya bilang di tanah, Betul. kena lukanya luka bersih, luka kotor, paku yang berkarat, kemudian dia main di area kotoran-kotoran hewan, itu sangat potensial untuk terjadinya tetanus. Oleh karena itu kalau terjadi luka tusuk, kena paku berkarat, segera bawa ke rumah sakit. Karena Ya, membahayakan ya. bahaya. Kalau sudah divaksin lengkap, apakah itu juga bisa mencegah, Dok, untuk tidak terjadinya kena tetanus? Ya, vaksinasi ini adalah untuk mencegah ya, memberikan kekebalan. Jadi tidak harus, oh pasti kalau sudah divaksin tetanus tidak terkena tetanus. Bisa terkena tetanus pada anak yang sudah divaksinasi dengan gejala yang lebih ringan, komplikasi lebih ringan dibandingkan anak yang tanpa vaksinasi tetanus. Itu dia akan menjadi infeksi serius dan komplikasinya juga serius, Des. Jadi kalau sudah divaksin bukan yang nggak akan kena ya, Iya, tapi benar. kena mungkin agak ringan, Iya. tidak terlalu parahnya Iya. itu ya, Dok, ya. Apa jika anak-anak yang belum divaksinasi terkena tetanus, terus dia bisa parah ya, Dok, ya? Iya, jadi anak yang divaksinasi bisa terkena tetanus tadi seperti saya ceritakan, komplikasinya tidak seberapa parah dibandingkan yang tanpa tetanus. Misalnya juga anak yang tidak divaksinasi itu seandainya dia dirawat di rumah sakit, biasanya tetanus kita rawat di ruang isolasi, di ruang perawatan intensif. Oh, sampai masuk ruang isolasi ya, Iya, Dok, harus diisolasi intensif? karena apa tadi? Karena menghindari cahaya, menghindari suara, ya. Jadi dia harus ruang tersendiri. Memang dia sesensitif itu, Dok, kalau terkena Iya. tetanus? Iya, jadi dia kalau terkena yang tadi saya bilang, bisa memicu untuk spasme, untuk kekakuan lagi. Ya. Proses penyembuhannya ini memakan waktu yang lama nggak sih, Dok? Ya, saya kebetulan Rumah Sakit Sita Nala sudah beberapa kali mendapati kasus tetanus ya. Saya pribadi sudah merawat yang ketiga, kita rawat di ruang intensif, diisolasi, perawatannya selama ini kurang lebih 3 minggu kita rawat. 3 minggu. Iya, jadi perawatan di ruang intensif tersebut kita harus melihat juga satu kita memberikan untuk terapi medikamentosa, obat-obatan anti kejang, kemudian anti tetanus, anti infeksi, dan obat-obatan penunjang lainnya.
Terus keduanya diet, nutrisi juga kita harus perhatikan pada penderita tetanus yang dirawat. Kemudian juga untuk kemudian hari adalah rehabilitasinya. Kalau saat anak sudah pulang pun dari perawatan, kita masih menyuruh anak untuk kontrol ke rehabilitasi Untuk karena terapi kekakuan ya, itu masih ada. agar dia bisa melanjutkan hidup lagi, apalagi masih Iya, anak-anak ya Dok ya. iya Kemarin aku benar. lihat di poli, dia benar-benar tegang dong Dok, nggak bisa Iya, jalan, nggak bisa gerak. mhm, Aku bingung kan, ternyata tetanus separah itu ya Dok. iya, Jadi harus hati-hati ya kalau kena ada luka atau apa. Ada nggak sih tips dari dokter untuk sahabat OBS mhm, untuk menangani luka Dok, agar tidak terjadinya tetanus dan mengakibatkan kefatalan tadi kan kata dokter bisa iya, mematikan kan? iya benar. Mhm. Jadi, untuk teman-teman semua ya, kalau, ada luka pada anak, pada saudara ya, keluarga, cepat luka itu ditangani dengan segera. Nomor satu, bersihkan luka ya, Iya. di air yang mengalir. Kemudian kedua, apabila luka tersebut ada perdarahan, kita bisa tutup, kita bisa tekan dengan kain kasa steril ya. Oke, Kemudian yang ketiga, bawa segera ke rumah sakit karena akan ditindaklanjuti, akan dilakukan manajemen luka dengan baik. karena itu penting ya, Iya Dok. benar. Tadi juga dokter sempat bahas di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mhm. Sitanala ini kan ada ruang isolasi khusus untuk tetanus Iya ya. benar. Itu keren banget ya, Dok, Oh ya. Di sini iya, udah lengkap dan canggih ya, iya Dok. benar deh. Apalagi penyembuhannya tadi berapa, 3 Iya minggu ya? kurang lebih 3 Menurut minggu. aku cepet sih ya, karena Iya, aku juga nggak tahu ya, mungkin mungkin masyarakat OBS bisa menilai. Bisa untuk diajak untuk berobat ke Rumah Sakit Umum iya, Pusat Dr. iya. Sitanala ya, Dok, ya. Iya, iya benar. Jadi kalau untuk sahabat-sahabat OBS, nomor satu apabila ada luka, apalagi lukanya sudah lama 6 sampai 8 jam ya, lukanya dalam, cepatlah bawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala, untuk ditangani lebih lanjut, untuk mencegah terjadinya tetanus. Oke. Kalaupun terjadi tetanus, kita sudah beberapa kali merawat pasien tetanus dan, pulang dengan baik. Apalagi di sini juga ada rehabilitasinya Ada tadi ya kata dokter. rehabilitasinya, kita fisioterapi Luar biasanya, biasa ya iya. Dok ya. Terus nih jika ada sahabat OBS di rumah Dok, ingin berobat langsung dan berkonsultasi tentang anaknya ke Dokter Yuli, bisa dijumpai hari apa aja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Iya, Sitanala? kami di Rumah Sakit Umum Pusat Mhm. Dr. Sitanala sebenarnya setiap hari poliklinik, anak ada pelayanan dengan dokter spesialis anak. Tapi kalau untuk saya, di hari Kamis, mulai jam 8 pagi. Luar biasa ya Ya, Dok gitu. ya. Terima kasih ya dokter, Sama-sama, udah mau Des. mampir di OBS, Iya, menjelaskan sedikit tentang tetanus, mungkin bisa bermanfaat juga untuk sahabat OBS di rumah. Makasih sama-sama, ya Des. Dok. Terima Oke. kasih kembali. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini tentang tetanus. Kita telah membahas apa itu tetanus, bagaimana penyakit ini bisa menyerang tubuh, serta langkah-langkah penting untuk mencegahnya, terutama melalui vaksinasi. Jika kamu masih punya pertanyaan seputar tetanus ini atau topik kesehatan lainnya, jangan ragu untuk menulis pertanyaan di kolom komentar. Kami akan sangat senang untuk membahasnya di episode mendatang. Jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share melalui channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa. Sitanala Sitanala melesat menuju Indonesia Emas 2045. 2045.